Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Arini Ramadhani, Saya Sarah Dilan Dalilah. Saya Muhammad Rendi Wardianto. Pada video kali ini kami akan menampilkan video wawancara sejarah Minangkabau. Selamat menyaksikan. Ya. Dari Sungai Tiga ingin menanyakan gimana sih asal usulnya nama Minangkabau itu? Minangkabau itu menurut sejarahnya itu antara pertengkaran orang Jawa dengan orang Minang. Nah, orang Minang dengan bertengkarnya, jadi diadakanlah perlombaan adu kerbau. Jadi adu kerbau itu yang orang Jawa menyediakan kerbaunya warna kerbau betina yang lagi menyusui. Nah, yang orang Minang disediakan anak kerbau. Nah, dikasih seperti pisau di kepalanya. Nah, kita tahu kalau pas dia datang itu anak kerbau itu dalam keadaan haus. Nah, dia langsung menyerobot induk kerbau itu, langsung menyusu. Nah, kena pisau itulah kerbau orang Jawa itu. Nah, setelah itu kerbau orang Jawa itu perjanjian antara orang Jawa dulu dengan orang Minang. Itu dia kalau seandainya orang Jawa sempat kalah, orang Jawa harus pakai kode ya. Nah, sampai sekarang kita tengok orang Jawa pakai itu kan. Nah, orang Mangkanya dinamakan sebetulnya itu Menang Kerbau. Nah, Menang Kerbau. Jadi itulah dinamakan Minangkabau. Kalau menurut legendanya gitu. Tapi yang aslinya itu pun belum diketahui. Itu belum diketahui ya, asliannya. Tapi menurut legenda. Pertanyaan yang kedua ya Om, bagaimana interaksi masyarakat Minangkabau ini sama penjajahan Belanda atau kolonial? Apanya? Penjajah Belanda pas zaman. Kalau kita tahu orang Minang ini yang istilahnya yang berpendidikan cuma kan dulu Bung Hatta. Nah, yang bisa berkomunikasi dengan orang Belanda itu Bung Hatta itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, waalaikumsalam. Rendi mau nanya, apa yang dimaksud dengan adat basandi syarak basandi kitabullah? Ya, jadi ada basandi syarak basandi kitabullah itu maksudnya adalah segala sesuatu kebiasaan atau adat di Minangkabau, apapun itu bentuknya harus berdasarkan syariat atau agama Islam. Ya, jadi misalnya nih acara apa misalnya contohnya kalau dalam bahasa Minang, orang Minang. Kalau mendoa, Misalnya mendoa. Ya, misalnya ada kegiatan menuju hari. Misalnya manigo hari gitu ya. Nah, apakah itu ada di dalam syariat agama kita? Kalau misalkan itu tidak menyalahi, maka kita boleh pakai. Nah, gitu ya. Kemudian syariat itu juga berasal dari kitab. Jangan hanya asal-asal saja, hanya berdasarkan pendapat yang belum tentu benar. Nah, itu maksudnya. Jadi adat harus berdasarkan syariat. Kebiasaan itu harus berdasarkan syariat, kemudian syariat itu harus berdasarkan kitab. Itu maksudnya ya. Jadi Sarah mau nanya Bu, karena kan perkembangan zaman makin pesat kan Bu, gimana cara generasi muda tuh biar tetap melestarikan budaya Minangkabau Bu? Ya, terima kasih. Jadi bagaimana caranya remaja itu bisa melestarikan adat kebiasaan Minangkabau. Nah, sebetulnya ya bagaimana supaya kamu bisa merasakan itu tentu langsung dari apa yang terdekat dulu. Ya, misalnya seperti keluarga, ya kan? Apa kebiasaannya misalnya dalam berpakaian aja misalnya.
ya kan? Berpakaian itu kita dari Minang itu pakaiannya apa? Tertutup. Pakai baju basiba. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang seharusnya didapatkan dalam keluarga. Nah, yang menjadi kendalanya adalah tidak semua keluarga melakukan hal itu. Nah, dari mana kita dapatnya lagi? Dari sekolah. Ya, seperti sekarang kita di sekolah, kita belajar BAM, ya kan? Kita tahu seperti apa Keminangkabauan itu, dan kita coba praktekkan. Nah, setidaknya satu atau dua, karena nggak mungkin semuanya ya. Pasti kita, yang paling paling tidak kita bisa mempraktekkan satu atau dua dari adat yang adat kita. Nah, itu. Oke? Terima kasih banyak Ibu. Ya.